Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Untuk latar belakangnya, pencurian identitas terjadi karena seseorang menggunakan informasi identitas pribadi orang lain, seperti nama, nomor identitas, atau nomor kartu kredit, tanpa izin mereka untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus jarimah juga sudah diperankan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan mereka merupakan multidimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak. Dalam hal ini, orang tua berperan penting sebagai controller sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari dan membahas teknik-teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer yang dapat merugikan banyak pihak, serta mempelajari berbagai alternatif cara untuk pencegahan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya pencurian identitas online atau offline yang sangat banyak di masa ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana cara menghentikan kejahatan pencurian data di dunia maya saat ini. Dan untuk yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada social engineering dalam tindakan kejahatan dunia maya. Baik, slide selanjutnya batasan masalah dan tujuan masalah. Batasan masalah. Masalah-masalah dalam penelitian ini akan dibatasi agar lebih terarah dan terfokus. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan pencurian identitas dilakukan di media sosial. Yang kedua, hacker mengeksploitasi dengan menggunakan social engineering. Tujuan masalahnya yaitu yang pertama, tujuan utama dari social engineering ialah untuk memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau informasi dalam rangka melakukan fraud atau penipuan dan kecurangan, penyusupan ke dalam jaringan, aktivitas mata-mata perindustrian, atau dan pencurian identitas atau hanya untuk menghadirkan gangguan pada sistem atau jaringan. Yang kedua yaitu tujuan pencegahan utama dari pencurian identitas ialah agar tidak hilangnya identitas contoh pada perusahaan yang memiliki identitas pribadi seperti nama, nomor induk pegawai, atau aset-aset dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencurian identitas online atau offline. Pencurian identitas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui identitas atau menggunakan identitas seseorang secara tidak sah. Identitas ini mempunyai 3 alias, yaitu berupa nama, alamat rumah, institusi, atau email. Bisa juga berupa nomor PIN, nomor kartu kredit, password, ataupun informasi pribadi lainnya. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang pernah terekspos adalah pembuatan alamat situs palsu pada bank BCA oleh seseorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat yang dalam sehari mendapatkan 32 IAS dengan menggunakan nomor PIN beserta password nasabah pada pengguna internet banking BCA. Waktu itu alamat websitenya itu berjenis www.klikbca.com yang dikloning menjadi puluhan alamat website dengan variasi nama serupa tapi berbeda. Yang selanjutnya yaitu adalah social engineering. Dalam melakukan penyerangan, oknum penjahat melakukan berbagai teknik agar dapat mencapai tujuannya. Manusia dianggap sebagai komponen terlemah dalam sistem keamanan. Untuk mendapatkan informasi dan akses tak jarang, para hacker menggunakan teknik manipulasi terhadap seseorang yang dapat memberinya akses. Di dalam dunia hacking, teknik ini disebut dengan
istilah social engineering atau rekayasa sosial. Social engineering ini merupakan suatu seni manipulasi psikologis seseorang yang dilakukan oleh oknum penjahat atau hacker dengan tujuan agar orang tersebut memberikan informasi rahasia serta akses masuk. Teknik yang dilakukan ini dengan cara mengeksploitasi kelemahan pada manusia. Sebagian besar perusahaan mengabaikan ancaman internal terhadap keamanan sistem. Bagi oknum penjahat, hal tersebut dimanfaatkan karena dianggap lebih mudah memanipulasi psikologis manusia daripada pekerjaan teknis yang menyerang teknologi dari sistem itu sendiri. Keamanan informasi. Informasi merupakan sebuah aset berharga bagi setiap individu maupun kelompok, organisasi maupun lembaga pemerintah, sehingga penting untuk menciptakan perlindungan informasi di tengah maraknya kejahatan dunia maya. Pencurian sebuah informasi rahasia akan menimbulkan kerugian serta berdampak pada bagi pelaku serta korban sasaran. Keamanan merupakan sebuah perlindungan dari oknum penjahat yang memiliki tujuan tertentu untuk menjaga lingkungan tersebut agar tetap aman dari oknum penjahat, sama halnya dengan sebuah sistem informasi secara lebih modern dan digital. Perusahaan membangun sebuah sistem keamanan berlapis dan beragam untuk menjaga informasi rahasia perusahaan. Kejahatan dunia maya. Munculnya teknologi informasi dibarengi dengan maraknya tindak kejahatan dunia maya. Istilah cybercrime muncul sebab adanya tidak penyalahgunaan teknologi informasi dengan memanfaatkan kecanggihan internet. Kejahatan dunia maya atau cybercrime merupakan istilah yang digunakan untuk tindak kejahatan yang menggunakan jaringan komputer dengan menyalahgunakan teknologi digital sebagai alat kejahatan utamanya. Tindakan kejahatan dunia maya tergolong sebagai tindak kriminal yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pelaku kejahatan ini mempunyai kemampuan pada bidang teknologi. Istilah untuk orang yang melakukan tindakan cybercrime dikenal dengan sebutan hacker. Para hacker atau oknum penjahat memanfaatkan celah keamanan pada sebuah jaringan untuk menyusup ke dalam jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan umum. Pengertian tindak pidana bahasa Belanda adalah strafbaarheid. Berikut ada menurut pengertian tindak pidana menurut para ahli. Yang pertama itu Muljanto menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang memiliki perbedaan dengan istilah perbuatan jahat. Yang kedua, Joko Prakoso menyatakan bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Pendekatan kuantitatif yaitu metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan dengan filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisa menggunakan statistik. Selanjutnya tipe dasar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan data yang dapat dari analisis isi secara kuantitatif. Analisis isi ini semata untuk deskripsi atau menggambarkan karakteristik suatu pesan. Selanjutnya definisi konseptual. Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyberjournalism yang didefinisi sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi.
Media online ini berupa website berita atau news online media, karena situs berita merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini. Berita kriminal adalah berita yang disarankan di media massa mengenai peristiwa yang menyangkut kejahatan diantaranya pembunuhan, pencopetan, perampokan, pencurian, perkosaan, dan lainnya. Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak tanduk seorang wartawan. Kode etik jurnalistik diatur dalam pasal 4 dan pasal 5100. Penerapan kode etik jurnalistik dapat digunakan dalam keseluruhan kategori isi berita pada sebuah media massa. Teknik analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk menjelaskan hasil temuan dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat dalam portal berita online lokal seperti lumajang.com. Untuk memudahkan menganalisa data, maka dibuatlah serangkaian kategori. Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding set. Kemudian reliabilitas data. Reliabilitas data adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti beranggapan bahwa sejauh ini efektivitas perusahaan dalam menjaga keamanan informasi dinilai sudah cukup efektif. Hal itu dapat dilihat dari upaya manajemen teknologi perusahaan dalam mempersulit user untuk dapat menghapus pengamanan yang berlapis. Pertama, pada situs perusahaan, manajemen telah menggunakan sistem HTTPS di mana berfungsi untuk memastikan kepada peramban dan pengguna bahwa keduanya sedang berada di perusahaan yang sesungguhnya. Faktor dari manusia yang dapat mempermudah para pelaku social engineering untuk melakukan aksinya. 1a. Kebiasaan atau budaya. Dalam konteks social engineering sudah menjadi kebiasaan bagi manusia, khususnya di Indonesia, untuk memiliki rasa saling tolong-menolong dalam menghadapi sesama. Budaya gotong royong pun telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Seringkali seseorang tidak segan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang baru dikenalnya. Hal ini yang menurut peneliti terkadang dapat dijadikan celah bagi pelaku social engineering untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. 2. Pengetahuan. Tingkat wawasan ilmu pengetahuan seseorang tentu berbeda satu sama lainnya. Terkadang seorang pegawai tidak mengetahui tingkat kerahasiaan atau informasi, atau tidak mengetahui modus-modus dari pelaku social engineering, sehingga ia akan mudah terjebak oleh pelaku. Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut juga memberikan peluang yang besar bagi pelaku untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketiga, kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan faktor yang memberikan resiko besar dalam menghadapi seseorang untuk masuk dalam perangkap social engineering. Seseorang terkadang akan memberikan sesuatu informasi rahasia kepada orang lain atas dasar kepercayaan bahwa orang tersebut tidak akan menyalahgunakan ataupun menyebarkan informasi yang bersifat rahasia. Atas dasar kepercayaan pula, seseorang akan bersikap lengah dan tidak waspada dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat yaitu ketakutan atau penekanan, fear. Semua manusia memiliki rasa takut dalam menghadapi ancaman atau tekanan dalam menghadapi berbagai hal. Rasa takut inilah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku social engineering melalui cara-cara yang menakuti seperti ancaman ataupun gertakan. Maka manusia akan mudah untuk membocorkan informasi yang diketahuinya demi melindungi dirinya sendiri dari rasa takut tersebut. Dan kesimpulannya adalah, berdasarkan
hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tercermin 5 dari 10 representasi tindak kejahatan yang dilakukan dalam film Firewall. Tindakan tersebut memberikan kerugian bagi pelaku, korban, atau perusahaan terlihat pada akhir film yang menggambarkan peristiwa pembunuhan. Selain itu, tindakan social engineering dalam kasus film Firewall tidak dilakukan secara langsung oleh hacker. Pada film tersebut, peran hacker sebagai peran pendukung pelaku utama kejahatan yang membantu menangani peretasan, penyadapan, pengintaian, dan perusakan jaringan perusahaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.